Enggak ada di anu, ada di anu, di grup Bu, ya. Iya, join Bu. Nah, saya langsung di dulu. Oke.
payah mereka selama jam belajar dihabiskan kok hanya dihargai 2 SKS. Tesis itu 1 semester kok hanya tesis 6 SKS katanya. Padahal intinya adalah mahasiswa itu harus memperoleh haknya atas kegiatan yang dilakukan dari jumlah jam belajar melalui pengakuan kredit. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi, karena mereka mengatakan ini SKS terlalu kecil, tolong dirinci kegiatannya apa saja. Jam belajar yang dihabiskan untuk menyelesaikan itu kira-kira ada berapa jam belajar. Nah itulah kata-kata itu yang kemudian saya harus menyesuaikan. Ternyata kalau kita ikut akreditasi internasional, berarti kacamatanya adalah kacamata mereka. Kan otomatis kalau saya lihat di internet, sumber di internet itu magister, kalau di Eropa itu 90 sampai 120 ECTS, bukan SKS tapi ECTS. Nah, setelah dikonversi begitu ya, kira-kira 56 SKS lah minimal. Bisa jadi kurikulum yang ditetapkan 54 minimal itu bisa jadi sudah memenuhi konversi dari kebutuhan akreditasi internasional. Boleh jadi itu, nanti para asesor yang bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Jadi kita itu sekarang diminta untuk menghitung. Jadi tugas saya ketika akreditasi internasional ya pusingnya disuruh menghitung ini berapa jam nanti SKS-nya kira-kira berapa. Karena kalau ketika saya lihat yang pakai sistem perkuliahan di Eropa, di perguruan tinggi saya cek ini berapa sih SKS tesis itu, ternyata mereka 30 ECTS. Setelah dikonversi ke Indonesia itu sekitar 18, sekian SKS. Nah, itu kalau kita itu 54 atau berapa itu bukan berarti nambah mata kuliah SKS-nya, tapi bisa jadi menurut saya mengotak-atik kegiatan-kegiatan di seminar proposal, mungkin juga di tesisnya atau mungkin nanti di publikasinya. Itu yang mau kita inginkan. Kita memiliki penghitungan yang sama, kesepakatan antar kita semua. Jangan sampai di saya 6, kemudian di Winhas 10, di Win Jogja 10 SKS untuk tesis. Mungkin ibu berapa bu? 10 karena? Hah? Nah, seminar dari 3 kan begitu. Nah itu. Seringkali kita kan kesepakatan itu kan. Tapi ketika akreditasi itu dihitung, diminta ini dasarnya apa, kegiatannya apa saja untuk menyelesaikan ini. Baru nanti dikonversi ke SKS. Kemarin Jember saya tanya, berapa kok 10? Iya karena narasumbernya dari Jogja. Loh kan begitu. Akhirnya kita kan nggak punya kesepakatan yang sama. Ini bisa jadi berbeda-beda antara kita. Nah apalagi nanti kalau tesis kan anak-anak bisa RPL kan, putus di sini bisa pindah ke tempat yang lain kan, begitu menjadi pertimbangan meskipun untuk capaian pembelajaran. Nah capaian pembelajaran pun sekarang rumusannya harus kita desain sedemikian rupa yang berbeda dengan rumusan sebelumnya. Kalau itu bukan tugas kita, itu tugas asosiasi masing-masing program studi kan begitu. Kita tidak ingin memaksa mereka harus ikut kita, tapi kita yang karena di asosiasi maka dia yang harus menguruskan KPL dan berapa SKS. Cuma mungkin kalau kita selaku direktur ya mungkin di ini aja, ya kira-kira menentukannya di mana. Mungkin nanti juga bisa jadi asosiasi harusnya punya, tapi ini waktunya sudah terlalu mepet. Ya mungkin bisa direvisi, nggak ada barang yang mutlak harus betul. Gitu. Oke silakan mas berikutnya. Nah Bapak Ibu, beban belajar kita 1 semester 1 SKS, ya maaf 1 SKS itu sudah ditetapkan 45 jam per semester. Nah 45 jam, logikanya begini,
jam belajar mahasiswa itu berapa sih satu hari? Seandainya 8, kalau 5 hari kerja berarti 40. Lek Sabtu masih ikut berarti 1 minggu itu rata-rata ya 1 SKS gitu loh Bapak Ibu. Hitungannya itu seperti itu. Ya, kalau di Eropa itu sudah ditetapkan rata-rata jam belajarnya itu 7,5 jam per hari. Sampai mahasiswa ditanya, nah kalau banyak mata kuliah di sini Sabtu Minggu itu holiday apa enggak? Enggak begitu, enggak logis kadang-kadang begitu kalau terlalu banyak. Begitu Bapak Ibu. Oke, kemudian 45 jam per semester untuk satu SKS. Oke, pasal 16 mengatakan bahwa pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 4 itu dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, macam-macam. Jadi tidak seperti yang dulu 50 kali begitu menit, kali 60 menit, kali itu tidak begitu. Sekarang sudah itu. Makanya ketika ada S1 Merdeka Belajar itu kan, kalau mereka berkegiatan di luar, katakanlah rata-rata diakui satu semester 20 SKS kan. Jadi S1 20 SKS. Mau asistensi mengajar, mau ini juga kewirausahaan, itu rata-rata pengakuannya 20 SKS. Ya berarti memang rata-rata bebannya itu ya 20 SKS satu semester. Oke, kemudian lanjut Mas. Nah, kalau bentuk pembelajarannya masih sama, belajar bimbing, tertutur, dan mandiri. Tetapi sepertinya tidak terlalu rigid seperti dulu. Nah, ini Bapak Ibu, saya mencoba menghitungkan, ya, ternyata ya mungkin di antara kita juga sudah ada menetapkan besaran ICTS atau SKS dikonversi di kegiatan kita, ya. Ada perguruan tinggi tertentu sudah mereka punya pedoman untuk pengakuan SKS setara dengan ICTS karena mereka sudah memprediksi mau mengakreditasikan perguruan tinggi prodinya ke lembaga internasional sehingga ada buku pedomannya. Saya mencoba ini satu buku pedoman yang saya ambil di internet itu di UNESA. Jadi untuk belajar mungkin di perguruan tinggi Bapak Ibu sudah ada. Mohon maaf kalau saya terus belum ada. Sehingga saya harus mencari pedoman yang sudah ditetapkan oleh rektornya, kan begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau di Eropa ada ICTS, model kita itu SKS atau credit unit. Satu credit unit satu credit unit itu sama dengan 1,5 ICTS. Perlu dicatat, satu ICTS itu sama dengan 25 jam kerja per semester. Kalau di Eropa kan satunya 25 jam. Ya. Mohon dipahami bahwa kalau di Eropa itu satu ICTS itu sama dengan 25 jam kerja per semester. Sementara di kita satu semester itu satu SKS itu jam kerjanya 45. Berarti kalau di kita satu, sebenarnya di mereka 1,59. Ya kan, Bapak Ibu, karena mereka lebih sedikit. Nah, tesis kalau saya lihat di berbagai sumber perguruan tinggi di sana itu 30 ICTS. Di kita itu sama dengan 18 atau 19 ICTS. Mungkin kita tidak akan mengambil semuanya kan, tapi harus. Nah, satu ICTS itu 25 jam kerja. Jadi mereka itu sebenarnya menetapkan satu ICTS itu antara 25 sampai 30 Bapak Ibu. Jam kerja per semester. Sehingga kalau kita itu ikut 25 jam kerja ICTS, ya, berarti kita akan menjadikan 30 ICTS itu sama dengan 750 jam kerja. Ini kita bicara tesis loh ya Bapak Ibu ya. Kasus tesis karena ICTS-nya pakai 30 di sana rata-rata perguruan tingginya. Kemudian kalau kita menggunakan kemudian
30 jam kerja ini berarti setara dengan 900 nanti ECTS. Coba kalau kita lihat satu SKS itu 45 jam kerja, berarti 19 SKS sama dengan 855 jam kerja. Nah kita nanti nggak tahu mau ngambil berapa. Maksimal 18 sampai 19 kalau kita menyamakan, memadankan dengan sistem mereka. Nah ini relevan dengan pernyataan bahwa satu kredit SCTS setara dengan 25 hingga 30 jam kerja. Pernyataan ini ada di bagian rasional dari buku pedoman itu. Ya, dari 25 sampai 30, UNESA menetapkan 25. Kita nggak tahu nanti berapa. Silakan mas jawabannya. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita mau 25, mau 275, mau 30, berarti tesis yang dihasilkan itu, kalau kita ngambil 25, berarti SKS-nya 17 SKS. Kalau kita ngambil 27,5, angka tengahnya itu 18 SKS. Kalau kita ngambil atas 30 jam kerja, maka sekitar 20 SKS. Ini banyak sekali ya pilihannya. Oke, silakan Mas. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Proposal tesis yang di kami hanya 2 SKS. Itu setelah saya diminta untuk dengan tim diminta untuk menghitung apa sih kegiatannya. Ya gitu. Jadi kita tulis mencari referensi 40 jam kerja, melakukan studi pendahuluan 20 jam kerja, merumuskan proposal penelitian 40, menyusun instrumen 10 jam, melakukan pembimbing dengan dosen 3 A 30 menit, 3 kali A 30 menit, 1,5 jam kerja, merevisi proposal 40, seminar kelas 14 kali pertemuan masing-masing 2 jam. Ketika kuliah kan memang 2 jam memang, berarti 20 jam, 8 jam. Ketika dijumlah itu 179,50. Nah berarti 179,50 dibagi 45 karena SKS kita itu 45, maka ketemu 3,98 SKS atau 4 SKS untuk proposal. Kenapa saya menetapkan 4? Karena setelah saya lihat lagi di internet seminar itu 4 di sana, gitu loh. Sehingga kita ketika ditanya untuk rasional nyocok-nyocoknya itu boyok ketemu 4. Dulu itu ini buat itu karena kita ngelirik di internet itu di sana proposal itu berapa sih seminarnya? SKS kita 2. Katanya terlalu ini menekan mahasiswa begitu. Oh jam kerjanya banyak kok diadu cuma 2. Jadi kita ngepas-ngepaskan ini sebenarnya ketika jawab. Ini nggak tahu ini benar apa enggak, tapi memang harus dipaskan sesuai dengan kacamata mereka. Nah tugas kita itu nanti seperti itu Bapak Ibu ya. Oke terus yang tesis Mas. Nah tesis itu Bapak Ibu kita harus ngecek. Misalkan apa kegiatannya merevisi proposal, misalkan 40 jam, supervisi 40 jam itu kira-kira 5 hari lah merevisi proposal. Bimbingan dengan 2 supervisor atau pembimbing masing-masing 30 menit, 10 pertemuan untuk menghasilkan tesis itu. Ketemu 10 kan begitu ya, ketemu 10 jam. Menyusun instrumen penelitian 20 jam, ujian proposal tesis 2 jam, merevisi proposal 10 jam, mengumpulkan data penelitian, analisis pembahasan, menyusun laporan, menyusun artikel, menerbitkan, menyiapkan administrasi ujian tesis 2 jam, merevisi laporan, pengurusan administrasi penyelesaian tesis, sampai di belakangnya ada berapa? Tidak kita ya Mas. Ini kalau dijumlah, ini jumlahnya kayak mana? Enggak ada kecil kan, Pak. Kalau kita jumlahkan itu pokoknya saya menginginkan hampir sama dengan yang mereka mau di mereka berapa?
jamnya yang hijau itu, Mas. Ya, ketemunya 797. Itu dibagi 45 per SKS, ketemunya 18 SKS. Nah, ini sebenarnya yang kita itu dari 36 menjadi 54 itu nanti mainnya di sini, bukan main di mata kuliah. Jadi kalau mata kuliah itu terlalu banyak, karena kuliah kita dia dibatasi 2 semester saja kan. Padahal logikanya di kita ya 1 semester kan 20 SKS. Kalau di saya 18 SKS. Ya, terus bawahnya Mas. Nah, jadi kita harus menyesuaikan Bapak Ibu ya. Nanti tugas kita saya tidak tahu, kita selesaikan di sini kayaknya nggak mungkin. Mungkin kita ketemu di Zoom atau apa untuk merancang hal semacam ini menjadi keputusan kita bersama. Kalau di sini kita masih mau lihat ibu kota baru kan. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Tidak ada maksud menggurui, tapi kita sama-sama menghadapi masalah yang harus kita selesaikan menjadi acuan kita untuk menetapkan kurikulum di 2025. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for your attention and participation. Please give the applause for Mr. Nuri Wahid. Okay, now it is time to hear for our second speaker. He is Professor Mukhyar Panani. He is the postgraduate director of Wali Songo State Islamic University Semarang. Juga akan menyampaikan pandangan terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2023, dan kita beri kesempatan seluas-luasnya pada Profesor Mukhyar terkait dengan peraturan yang akan kita berlakukan dan akan menjadi satu persepsi kita di seluruh pasca sarjana di Indonesia. The time for you, Mr. Professor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Respectable moderator and honorable leader of Consortium Fortipas, Prof. Ahya, and Secretary, Prof. Fahrul Razi, all of directors who attend this meeting, valuable meeting. First of all, I would like to express my gratitude and thanks to Prof. Ahya, who gave me opportunity to discuss with our colleagues related to Permendikbud number 53 2023, and may I stand in front of you to show to Prof. Zulkifli that I am still can stand. Saya masih bisa berdiri, Prof. Karena sebelum menjadi direktur, saya menjadi wakil direktur, Bapak Ibu sekalian, 4 tahun. Menjadi wakil direktur pasca itu kan terlalu banyak fungsi yang harus saya lakukan. Menjadi wakil dekan, fungsi wakil dekan 1, fungsi wakil dekan 2, fungsi wakil dekan 3, fungsi kabak. Karena di kantor terlalu banyak fungsi yang harus saya perankan, sampai di rumah langsung disfungsi. Saya kira para mantan
hadir itu merasakan betul apa yang sedang kita alami, sehingga begitu jadi direktur saya balas dendam kepada wadir saya. Silahkan dirasakan itu. Apalagi mendengar tadi malam itu saya pernah menyampaikan kepada Prof. Bustan bahwa kita ini direktur ini sebenarnya jabatan banyak gaya. Gayanya seperti direktur, tapi tunjangannya sebenarnya tidak terlalu meyakinkan sebenarnya. Nah, itulah keprihatinan kita bersama. Apalagi kami itu berhubungan dengan para profesor senior di tempat saya yang rata-rata sudah di atas 60, 65. Saya merasa sejak ditugaskan di Pasca itu saya merasa tua sebelum waktunya, karena pergaulan itu ternyata menular, sehingga maka ini semua direktur dan Bapak Ibu kita tidak punya banyak waktu. Saya ingin cepat-cepat saja. Tadi yang disampaikan Prof. Murni tadi betul-betul itu kegelisahan kita bersama. Tahun 2019 saya ditugaskan sebagai wakil direktur bulan Oktober. Kami menghadapi 150 mahasiswa kadal, Bapak Ibu sekalian. Mahasiswa kadal artinya kadaluarsa. Masa studinya sudah lebih dari 7 tahun, sehingga kami kebingungan menghadapi para kadal-kadal itu. Akhirnya kami kebut. Waktu itu renim masih belum menjadi masalah, Pak. Sehingga sebagian renim, sebagian dikebut, alhamdulillah bisa selesai. Setelah selesai, kami mencurigai salah satu penyebab mahasiswa tidak bisa lulus 7 tahun S3 adalah terlalu gemuknya kurikulum. Akhirnya tahun 2000 setelah COVID itu 2021 kami studi banding ke ITB. ITB itu disertasi 23 SKS, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami belajar ECTS, European Credit Transfer System, yang tadi disinggung Prof. Murni itu. Kami menjadi tahu bahwa satu ECTS itu sama dengan 0,6 SKS atau terbalik ya. Mohon maaf, belum saya tulis di situ. Tadi Prof. Murni juga sudah menyinggung, karena ini nanti akan menjadi pedoman Bapak Ibu semua. Sudah saya kirim ke grup Direktur Pasca bahwa satu ECTS sama dengan 0,6 SKS ya. Ya. Ini ketika kami menghitung saat itu, Prof. Murni, satu ECTS itu sama dengan 0,6 SKS, itu hitungan kami. Tadi Prof. Murni 0,5. Betul, 1 SKS sama dengan 1,56 ECTS. Hitungan kami 1 SKS sama dengan 1,6 ECTS. Sudah mirip-mirip lah. Padahal saya merasa ketika belajar ini, karena ingin tahu janjane itu disertasi itu mestinya regone piro waktu itu, karena saya kok merasa beda-beda pasca beda-beda. Begitu ketemu di ITB 23 SKS, mulai karena begitu belajar ICTS, kami merasa disertasi itu terlalu kecil. Waktu itu disertasi di tempat saya 12 SKS. Kami ingin mengikuti pola yang, karena pada akhirnya nanti begitu akreditasi internasional,
akan banyak mahasiswa Eropa yang belajar ke kita, mahasiswa kita yang belajar ke Eropa, itu ketika dikonversi itu ketemunya berapa? Nah itu memang kita harus menggunakan ECTS ini, European Credit Transfer System. Nah setelah ketemu itu kami akhirnya setuju dengan ITB, disertasi harus di atas 20 SKS. Dengan cara saya ikuti UIN Jakarta. UIN Jakarta, Prozul itu kan tertutup berapa SKS, kayaknya 7 atau berapa, terbuka 8 SKS, proposal mungkin 3 SKS, kompres sekian SKS. Maka itu yang menjadi pintu keluar dari kesulitan yang kami hadapi. Memang rata-rata mengurus orang-orang pasca itu kan penuh masalah, Bapak Ibu sekalian. Mereka di rumah sudah menghadapi banyak masalah, di kampus menghadapi banyak masalah, sehingga memang kita itu kalau di pasca itu kumpulan orang-orang bingung sesungguhnya. Itu maka apalagi dalam ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi yang disampaikan Prof. Murni itu saya setuju sekali, itu bagian dari apa yang harus kita cari solusi bersama. Namun saya ingin mengajak Bapak Ibu memikirkan apa yang saya pikirkan, biar saya tidak menanggung beban masalah sendiri. Pertama, pasca sarjana ini menghadapi 5 tantangan Bapak Ibu sekalian. Ketersediaan mahasiswa, ikannya sedikit, dipancing banyak orang. Apalagi sudah tahu ikannya sedikit, dipancing banyak orang, mancingnya berkali-kali. Itu yang kita hadapi. Saya punya musuh dalam selimut, yaitu istri saya yang juga hadir di sini, karena pengelola pasta juga. Sehingga kami tahu bahwa ini situasinya begini memang. Kemudian yang kedua, tuntutan pendapatan institusi. Satker juga menuntut pendapatan lebih tinggi, PNBP, BLU juga menuntut lebih tinggi, PTNBH apalagi. Maka kasus Pak Bahlil itu kita bisa paham. Itu mesti ada sesuatu di balik sesuatu. Karena tuntutan PTNBH, Pak. Pokoknya yang serba BH-BH itu semakin mahal, Bapak Ibu. Saya diajari Prof. Rozi. Yang ketiga, keberlangsungan bisnis. Kami itu sampai meyakinkan pada profesor senior mantan-mantan direktur di tempat kami, bahkan di antara mereka pejabat di Jakarta. Karena kami menghadapi mahasiswa coplek, Pak. Bahasa Jawa coplek itu patah. Ada seorang mantan kepala sekolah perempuan, suaminya dosen UIN, itu sudah tinggal ujian tertutup patah, sudah nggak bisa. Dia bilang, Pak, saya itu melihat pagarnya kampus saja, itu di hati saya itu sudah berdegup kencang, takut, kemudian tertekan, gara-gara pembimbingnya itu menuntut terlalu tinggi dari ibu kepala sekolah. Akhirnya nggak ada titik temu, patah. Saya tidak dokter, nggak apa-apa. Sampai suaminya main sandiwara sama saya, Pak, tolong istri saya disurati. Saya heran juga, ini suami agak gimana gitu. Dia surati, Pak. Saya surati, panggil, Bu, gimana kok nggak dilanjutkan? Nah, ternyata dia merasa hasil semua jerih payahnya tidak dihargai oleh promotornya dengan satu statement yang menyakiti hatinya. Akhirnya patah. Tidak jadi dokter tidak masalah. Toh bukan syarat masuk surga. Sehingga itu yang terjadi, Bapak.
Tapi para profesor senior ini kalau menuntut terlalu tinggi seperti mereka belajar di universitas di Eropa, ya kita nggak dapat murid. Kalau Prof Zul enak di Jakarta, kota besar, diem saja nggak usah cari mahasiswa, orang berdatangan. Kami yang di daerah tidak bisa seperti itu. Kalau tidak ada murid, ya kita pengangguran terdidik, ya. Kita akan jadi pengangguran terdidik. Maka akhirnya harus diturunkan. Kami merayu para profesor senior itu, tolong Pak, diturunkan tuntutannya agar bisnis tetap berlangsung. Bagaimana biar berlangsung? Ada mahasiswa, walaupun kualitasnya tidak seperti tuntutan mereka. Keterjaminan kualitas, kita ini tadi yang sampaikan Prof Murni tadi mengajak kita untuk selalu menjamin kualitas itu. Padahal kita ini bukan nabi, bukan wali, bukan orang khusus. Kalau bahan bakunya ketela diolah, paling pol kan jadi getuk atau apa-apa, ketela goreng atau keripik, ketela bakar. Ketela nggak mungkin jadi hamburger. Tapi kalau direktur pasca Mataram mungkin ya, mungkin bisa gitu. Kalau saya merasa nggak bisa. Bahan bakunya ketela, keluar harus jadi hamburger. Wah, itu terlalu berat. Maka kualitas ini sebagai manusia yang punya kemampuan yang normal, ya kita harus sadar kalau ingin outputnya bagus, inputnya harus bagus dengan cara menjamin kualitasnya. Kemudian tantangan kelima, produktivitas riset atau ilmu. Ini tugas kita, Bapak Ibu sekalian, tantangan ini. Lanjut Mas. Dari 5 tantangan itu, agar pasca sarjana bisa berkembang, kita harus bertanya pada diri kita masing-masing. Semua direktur pasca. Sebelum nanti diajak Prof Ahya jalan-jalan, mari kita mikir dulu. Jika pasca sarjana menargetkan banyak mahasiswa agar pendapatannya tinggi, apakah itu realistis? Ini ilmu agama Pak, bukan ilmu kesehatan, bukan ilmu kedokteran. Setinggi-tingginya SPP juga peminatnya tetap rendah. Direndahkan SPP juga peminatnya juga sedikit. Maka tidak realistis kalau menjadikan pasca sarjana sebagai pusat fundraising, pusat untuk menghimpun dana. Tidak realistis. Jika menargetkan banyak mahasiswa, tidak mungkin. Lantas bagaimana agar pasca sarjana bisa tetap hidup? Alternatifnya tinggal ini Bapak Ibu sekalian. Jadilah seperti negara Singapura, kecil, produktif, berkualitas, dan berdaya saing. Maka yang hadir di ruangan ini adalah orang-orang khusus yang ditunjang sedikit pun semangatnya pantang menyerah. Itu orang-orang khusus kita. Maka pilihannya hanya ini Bapak Ibu sekalian. Kita menjamin alumni berkualitas dan produktivitas riset dan ilmu tetap tinggi. Hanya ini. Tidak ada fundraising di pasca sarjana. Yang ada hanya agar bisnis bisa jalan, harus ada aktivitas belajar mengajar. Hanya itu. Lanjut Mas. Nah ini tadi alhamdulillah sudah disampaikan oleh Prof Murni. Saya ingin menambahkan begini Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah ini nanti bisa dibaca, mungkin nanti panitia bisa nge-share sendiri. Nah ini nanti lanjut. Tadi Prof Murni juga sudah menyinggung. Jadi memang magister itu pengembangan ilmu, dokter itu sebenarnya penciptaan ilmu atau produktivitas ilmu.
Di sini menggunakan kata-kata filosofi. Karena dalam bangsa-bangsa yang bisa mencipta, dia adalah memiliki kemampuan berpikir paling tinggi. Maka Jepang, Jerman itu bangsa yang punya kemampuan berpikir paling tinggi. Nah, S3 itu diarahkan untuk bisa punya kemampuan berpikir paling tinggi. Lanjut. Nah, saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang menjadi asesor ya. Saya membaca, saya ulangi berkali-kali Permendikbud 53 2023 itu berapa SKS yang dituntut untuk S3 itu kok nggak ketemu ya Pak? Nggak ada ya. Itu terus nanti diserahkan pada siapa yang menentukan? Kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu tinggi, maka ini gimana? Mungkin nanti kita bisa berembuk di situ. Ada usulan kalau S2 saja 75 SKS, 56 sampai 74. Itu masa studi maksimal 8 semester. Nah, ini S3 berarti harus lebih dong. Nah, itu argumen yang, tapi saya juga bertanya-tanya, tidak disebut di Permendikbud ini kelupaan atau memang sengaja. Ini kalau ada di antara Bapak Ibu yang menjadi tim perumus, saya mau minta penjelasannya itu. Karena kalau nanti tidak ada panduan pasti nanti kita akan berbeda-beda, sehingga itu akan memberi PR berikutnya ya. Lanjut Mas. Nah, yang lain-lain kurang lebih Bapak Ibu sekalian, pada intinya ini bagian dari apa yang oleh para ahli kurikulum itu disebut dengan bahwa dalam menggaransi kualitas untuk pendidikan tinggi itu orang harus menjalankan outcome based education, OBE. Tadi Prof. Murni sudah menyinggung, yaitu apa? Kurikulum harus disusun sesuai dengan kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja. Ini yang saya orang yang sebenarnya tidak punya background kurikulum, tapi diajak berpikir tentang kurikulum. Seringkali kita ini memang tidak seperti bangsa-bangsa di Eropa. Bangsa-bangsa di Eropa itu menyusun prodi, itu artinya ada job dulu, baru disusun prodi. Kita ini prodi dulu, jobnya dicarikan belakangan. Sehingga banyak alumni prodi yang nggak punya job. Nah itu yang jadi masalah. Maka di Eropa kalau memang nggak ada job yang bisa ditekuni di masa depan, ya nggak usah dibuka prodi, kecuali prodi-prodi yang masuk dalam koridor konservasi. Misalnya prodi sejarah, prodi filologi, itu kan konservasi semua. Nah, prodi-prodi studi Islam di bawah UIN rata-rata masuk konservasi. Prodi Al-Quran, prodi Al-Hadis, prodi Akidah Filsafat, prodi Perbandingan Agama, prodi ini semua jobnya hanya satu pihak yang tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aja nggak tahu itu masa depan itu. Nah, sehingga ini salah satu tantangan bagi pengembang kurikulum. Sebelum membentuk kurikulum prodi, kita harus tahu kehendak pasar, ingin kompetensi seperti apa. Saya hanya ada panduan buku kurikulum yang bisa Bapak Ibu download. Nanti silakan langsung turun Mas. Yang terakhir ini ada 9 peta tuntutan pasar alumni studi keislaman.
era 4.0 menuju 5.0 yang perlu dimasukkan dalam capaian pembelajaran lulusan. Ini menurut hemat saya, Pak, karena saya ambil dari berbagai sumber. Keterampilan berpikir tinggi, higher order thinking skill. Ya. Ini sangat penting. Yang kedua, penguasaan keahlian ilmu keislaman. Yang ketiga, produktivitas riset keislaman. Lanjut. Literasi global, lokal dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, warganet, dan lingkungan. Saya punya pengalaman mengapa alumni harus diberi literasi global, karena ternyata Bapak Ibu sekalian, mahasiswa-mahasiswa kami itu banyak yang aktivis politik di partai politik tertentu. Padahal saya kalau ngasih kuliah itu seringkali menghabisi para politisi, sehingga dia diem, ya. Baru tahu ternyata dia ternyata aktif di PDI Perjuangan, aktif di Gerindra. Nggak apa-apa, biar disampaikan sama bosnya. Sehingga, nah, literasi etik ini penting, literasi manajemen bisnis, karena pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, kalau alumni kita tidak terserap di beberapa job resmi, dia harus bisa mengelola bisnis sendiri. Literasi digital, big data, literasi teknologi, kekasan perguruan tinggi masing-masing. Jadi itu bahan renungan kita, Bapak Ibu sekalian. Saya setuju usulannya Prof. Murni tadi, kita jangan berhenti di Balikpapan. Karena terlalu berat kalau Bapak Ibu mikir sendiri. Mending kita ada Zoom atau meeting online yang menindaklanjuti hasil diskusi di forum Balikpapan ini. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention, Professor Mukhtar. Now we have some time for question and comment. Mungkin ada komentar, ada pertanyaan. Prof. Murni tadi sudah menjelaskan, mengantar kita bagaimana bahan ini menjadi persepsi bersama terkait dengan kurikulum dan SKS. Dan Prof. Niar ada yang menarik tadi menyangkut dengan tantangan-tantangan kita di masa sarjana. Katanya ya direktur banyak gaya. Di jam saya setengah jam menuju pukul 10 waktu Balikpapan. Saya persilahkan pada audiens untuk mengangkat tangan. Oh, dari belakang Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram. Ya, terus di depan juga ada satu. Ya, singkat-singkat karena persiapan bus di luar sudah siap belum ini Pak di Pak Sekjen? Oh, sudah siap. Ya, 3 bus katanya ya. Ya, siap. Saya persilakan Pak Wakil Direktur UIN Mataram. Ya, sekalian memperkenalkan diri supaya para peserta Porkipas yang lain bisa saling kenal dan bersilaturahmi. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nasir dari UIN Mataram, Wakil Pasca. Terima kasih presentasinya dari Prof. Murni dan Prof. Mukhtar ya. Ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum ke sana saya sepakat sekali ya, forum ini diteruskan, terutama untuk menyeragamkan persepsi kita bersama Pasca tentang Permendikbud tadi nomor 53 2023. Di forum wakil direktur itu juga belum ada keseragaman itu tentang jumlah SKS, terus kemudian SKS untuk tesis, disertasi, sehingga masing-masing kami beristiad sendiri-sendiri. Itu perlu segera diseragamkan. Sementara kami juga konsultasi di atas kami masih ada WR1, kayaknya juga belum ada semacam petunjuk yang membreakdown ini. Sehingga ya sampai sekarang saya yakin kalau ditanya satu persatu itu mungkin ada yang sama, baik mata kuliahnya maupun SKS-nya.
Nah, yang disampaikan Prof. Murni tadi, saya ada pertanyaan ya, yang diacu kurikulum Eropa itu yang apakah itu yang diakui dikti atau bukan? Karena ada yang tidak diakui dikti. Ada beberapa lembaga pengakreditasi ya begitu di Eropa tapi tidak diakui. Nah, ya apakah disampaikan oleh Prof. Murni tadi yang memang sudah diakui? Satu. Yang kedua, sebenarnya model perkuliahan di Eropa itu juga sangat beragam. Ada yang S2 Master itu by research, itu tidak ada mata kuliahnya. Di Malaysia pun juga banyak yang seperti itu by research. Kemudian ada yang mata kuliah yang S2 itu modelnya yang by coursework tapi tidak ada tesis, hanya final paper begitu. Yang tengah-tengah ini yang model kita itu ada coursework sama tesis. Toh mereka juga terakreditasi secara internasional. Nah ini perlu di apa ya dilihat secara lebih luas ya. Apakah memang kita hanya punya pola satu atau memang bisa beragam? Itu. Kemudian yang lain lagi tentang RPL itu, Bro. Saya agak ya karena tadi dijelaskan RINIM tidak ada, RPL pun juga tidak ada. Artinya mahasiswa yang sudah habis masa studinya dan belum menyelesaikan perkuliahan, maka dia harus melanjutkan sebagai mahasiswa baru di kampus yang berbeda. Apa betul begitu? Bisa tidak mereka itu habis masa studinya, kemudian tidak selesai, kemudian daftar lagi sebagai mahasiswa baru dengan NIM baru di kampus yang sama? Itu. Terus kemudian yang terakhir, terima kasih tadi rincian cara menghitung SKS, termasuk misalnya konsultasi, masukan, revisi dimasukkan. Cuma kami di Mataram terus terang belum melakukan itu, Prof. Kami hanya menambah sedikit jumlah mata kuliah, terus kemudian menambah memang SKS tesis. Jadi kami itu tesis jumlahnya untuk disertasi itu dipecah menjadi dua, untuk ujian terbuka itu 7, ujian tertutup itu 8. Sementara untuk tesis itu kita buat 9, kemudian proposal tesis 6, kemudian ujian kompre 6. Jadi akhirnya ya jadi 54 itu. Sementara yang S3 kami malah lebih sedikit, 53, 66 maksimal kalau saya tidak salah. Tadi Prof. Muhyar tanya maksimal berapa? Seingat saya 66, kami hanya 53, memang minimal 53. Itu pun sudah ada penambahan SKS untuk kompre, ujian kelayakan naskah, kemudian ujian proposal dan juga ujian terbuka dan tertutup. Terima kasih beberapa pertanyaan dan tanggapan tadi. Mohon tanggapan dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Selanjutnya saya persilakan Profesor Ustaz Ilyas untuk melanjutkan. Ada mic di depannya, Prof. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sama-sama kita menyimak persoalan perhitungan SKS dan sebagainya. Dan saya kira ini menjadi PR lagi buat kita bagaimana menyesuaikan dengan SKS yang ada di masing-masing perguruan tinggi kita. Tapi sebetulnya saya tidak mau berbicara banyak terkait dengan itu, hanya saja pada momen ini saya ingin menyampaikan pengalaman yang terjadi dan melihat efek positifnya juga sungguh luar biasa terhadap lembaga, termasuk juga kepada dosen yang bersangkutan. Sebutlah di UIN Alauddin Makassar sekarang, kita menjadikan salah satu syarat untuk selesai di S2 maupun di S3 dengan menulis di jurnal. Ya, menulis di jurnal. Saya belum melihat itu tadi, apakah itu bagian terpenting untuk penyelesaian atau tidak. Yang pasti kalau S2 itu harus menulis di I3 minimal. Itu salah satu persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa. Sedangkan untuk yang S3 ada dua kebijakan yang kita lakukan. Yang pertama adalah menulis di Scopus, ya. Yang kedua menulis di jurnal internasional. Mungkin belum sampai bereputasi Scopus. Nah, ini sebetulnya ada manfaatnya dan saya kira perlu kita pikirkan sama-sama. Pertama adalah
eh, melepaskan dari tanggung jawab istilah profesor kewajibannya itu menulis di Scopus. Ya. Jadi profesor itu kan menjadi kewajiban menulis di jurnal Scopus. Dan ini varian dilakukan oleh perguruan tinggi semacam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu tidak memberikan tunjangan guru besar. Mohon maaf ada mungkin direkturnya, ya bertahan keluar saja. Itu tanpa ada tulisan Scopus. Bahkan yang lalu itu pengembalian, ya pengembalian. Nah tentu sadar atau tidak sadar kita semuanya ini harus berpikiran ke arah sana dengan mewajibkan kepada mahasiswa yang selesai S3, maka dengan sendirinya kita juga lepas dari kewajiban. Karena jurnal Scopus itu yang dimasukkan sebagai penulis adalah penulis atau peneliti itu sendiri. Yang kedua adalah pembimbing atau promotor dan pengujinya. Itu. Yang kedua, positifnya kalau kita mewajibkan jurnal Scopus ini itu memberikan perankingan penilaian positif terhadap lembaga. Ya, jadi ada juga penilaian tersendiri itu. Ya, kami di Makassar ini ada namanya UNM, Universitas Negeri Makassar. Rupanya setelah kami melihat mengapa ini rankingnya UNM ini ya begitu tinggi dibandingkan lembaga kami. Padahal dari aspek penulisan secara pribadi dalam artian dosen-dosen yang bersangkutan tidak kalah lah kita. Tapi mengapa mereka jauh tinggi? Ternyata itu ditunjang penulisan dari mahasiswanya karena menjadi kewajiban. Kemudian saya melihat juga dari Universitas Hasanuddin Unhas, ini tetangga saya juga, di mana SKS-nya itu penulisan jurnal ilmiah itu termasuk Scopus memang sudah masuk dalam SKS itu, ya sudah masuk. Jadi di awal itu mereka sudah dibimbing bukan hanya untuk memetik hasil. Nah, inilah bedanya kadang-kala kita ini hanya mewajibkan mahasiswa menulis jurnal Scopus, tapi tidak maksimal pembimbingan kita. Akhirnya apa? Mahasiswa itu bukan meningkat kualitasnya sehingga sanggup menulis di jurnal Scopus itu, tapi justru minta tolong kepada orang lain. Ya, bayarlah kepada orang lain. Saya kira bukan itu tujuan kita, tapi bagaimana ada hasil dan beriringan dengan kualitas mahasiswa yang kita bina itu. Bahkan di Unhas itu untuk mendapatkan gelar cum laude itu ya harus menulis 2 Scopus. Ya, pertama Scopus yang terkait dalam mata kuliah dan yang kedua jurnal Scopus terkait dengan penelitian disertasinya. Ya, itulah yang barangkali perlu juga kita kembangkan di PTKIN ini. Ya, tentu kita berharap bahwa perguruan tinggi kita itu bisa juga memiliki reputasi yang diperhitungkan oleh perguruan tinggi lain oleh karena banyaknya tulisan-tulisan kita yang bisa mengangkat itu. Saya kira itu sekedar informasi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Selanjutnya mungkin secara bergantian langsung menanggapi dari Prof. Wahid. Silakan, Prof. Ini agak banyak nih, ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Nasir dari UIN Mataram. Ya, jadi memang salah satu tujuan kita diskusi di sini supaya ada penyeragaman yang terkait khususnya dengan tesis dan disertasi. Mungkin tidak seragam dalam arti karena urut-urutan pekerjaan bisa jadi berbeda ya. Kalau di disertasi mungkin ada ujian kualifikasi, kemudian ada seminar hasil, kemudian ada ujian tertutup, ada ujian terbuka. Mungkin di perguruan tinggi lain ada tambahan komponen, mungkin di tempat lain ada pengurangan komponen dan seterusnya. Mungkin nanti kita akan mengambil kesepakatan kira-kira berapa yang harus kita tentukan bersama jumlah-jumlah dengan menghitung setiap pekerjaan. Nah, setiap pekerjaan itu tadi terkait dengan sampai publikasi. Bisa jadi antar perguruan tinggi satu dengan yang lain berbeda ya. Kalau di tempat kami Scopus, ternyata Scopus itu nunggunya lama, sekali nggak lulus kayak gitu ya. Kemudian diganti dengan sita 2 sebanyak 2 gitu. Satunya bisa dari hasil itu bisa dari hasil perkuliahan.
Tapi satunya juga dari hasil bagian dari disertasi. Demikian juga S2. Di S2 ini misalkan tadi di Alauddin 3 hektar, kita 3 Pak ya. Ya, sementara di kami masih 4. Dan itu pun seandainya kemudian dilakukan itu juga Baik, panitia hotel. ya ketika dilakukan itu juga menghambat kalau harus menunggu terbit, sehingga kita rapat dengan prodi semua gimana kalau diganti selama studi itu bisa menggugurkan dulu kewajiban untuk ujian, tetapi bagian tesisnya itu tetap harus dikawal submit, jadi tidak menunggu. Kalau kami Prof ini harus ada apa kalau belum sampai terbit tapi ada LOA dan pembayaran. Karena kalau hanya LOA-nya biar spekulasi. Ya. Karena tidak diterbitkan. Ya, makanya di kami itu kemudian sebelumnya harus terbit, kemudian setelah itu pakai LOE. Setelah LOE ternyata ditunggu-tunggu nggak terbit-terbit. Ternyata sekarang banyak cara untuk mendapatkan LOE, ya kan begitu. Akhirnya kemudian kami putuskan selama studi asal punya terbitan Sinta minimal Sinta 4, nama pertama, afiliasi kampus kita itu bisa digunakan untuk menggugurkan ujian. Itu hanya salah satu cara. Nah kemudian nanti pertanyaannya apakah itu nanti kira-kira ke depan mau di SKS-kan seperti tadi. Ya tergantung kita kesepakatan nanti mau di SKS-kan apa tidak. Tetapi intinya setiap proses itu harus kita SKS-kan. Jangan sampai tadi ujian terbuka itu misalkan logikanya kan prosesnya itu ketika ujian tertutup itu jam kerjanya kan lebih banyak tuh Bapak Ibu ya. Kemudian di ujian terbuka kan mungkin hanya revisi sedikit, SKS-nya kok banyak yang terbuka. Kadang-kadang kita harus menghitung berapa jam kerja yang dia selesaikan untuk menyelesaikan satu tugas ini harus ada SKS-nya. Itu penghargaan yang harus kita berikan kepada mahasiswa, termasuk penulisan proposal. Tadi ada yang 6, ya kan? Ada yang 2, jadi kemudian ada yang mau 4. Nah itu nanti kalau misalkan ini harus kita cek apa sih kerjanya itu standarnya. Nah itu yang harus dihitung sebenarnya. Nah sebenarnya menetapkan itu pasti ada alasan hitungannya seperti apa. Karena kita nanti kalau akreditasi itu ditanyakan ini dasarnya apa, kemudian berapa jam kerja yang dihabiskan untuk menyelesaikan tugas seperti itu. Nah kemudian yang tadi ditanyakan di Eropa itu yang mana? Ya memang kita tidak, kalau menurut peraturan penjamu itu bayi riset kan tidak ada ya. S3, S2 itu 1 tahun perkuliahan, ya kan? Kemudian sisanya itu untuk mendukung kegiatan penelitian, kan begitu. Nah nanti kalau pertanyaan kadang-kadang kita berpikir kenapa di S3 kok nggak ada ya? Jangan-jangan ini ada celah supaya bayi riset. Tapi ketika mengatakan 1 tahun untuk kuliah ya berarti tetap harus ada kuliah kan begitu. Nah ini kemudian 4 semester berikutnya ini kegiatannya apa saja. Kalau sampai menghasilkan misalkan seperti konferensi nasional, konferensi internasional diikuti itu kira-kira berapa SKS itu terserah kita mau menghargai. Kalau kita mau produktif bisa jadi mahasiswa ditugaskan untuk menulis, ya kita perguruan tinggi tertentu kan memang harus menghasilkan Scopus minimal 3 kan begitu, harus sampai kan begitu mahasiswa. Teman saya yang di UNER itu sampai 3, pokoknya kita tuh 3 Pak bisa lulus, nanti gak usah ujian terbuka Scopus. Nah ini kan juga berbeda-beda. Nah apakah kita juga mau seperti itu, sementara Prof Buya tadi input kita kan gitu Prof ya. Tapi sebenarnya semuanya bisa, insya Allah semuanya bisa. Semua orang bisa menghasilkan apapun, cuma waktunya yang berbeda-beda. Nah, itu ya. Nanti terserah kita mau di model kayak apa lagi kurikulum yang akan kita kembangkan. Nah yang di Eropa tadi memang secara sendiri-sendiri Pak ya. Jadi kita melihat memang beda-beda. Tapi ketika saya lihat di beberapa perguruan tinggi yang pakai tesis, kemudian ada seminar proposal itu rata-rata
4 SKS versi kita ya, di versi kita kan sekitar 18 SKS yang 30 ICTS. Sementara ada juga yang modelnya langsung by riset, itu kalau saya lihat itu 60 sekian ICTS kan begitu. Tapi isinya ya hanya satu itu saja. Tapi karena kita tidak menggunakan by riset, ya kita menggunakan yang ini. Kemudian untuk dokter Pak, untuk kurikulum dokter itu logikanya jam kerjanya lebih banyak sehingga SKS-nya juga lebih banyak. Nanti mungkin itu harus didiskusikan, kita harus melacak. Di Eropa dokter itu kalau kuliah berapa ICTS, nanti kita SKS-kan. Saya rasa itu nanti akan ketemu juga. Saya tidak mencari itu. Kemarin ketika akreditasi ya nyarinya yang S2 saja, karena yang kita akreditasikan waktu itu memang S2. Mungkin Bapak Ibu Direktur yang lain sudah punya pengalaman, nanti kita tidak lanjutilah supaya menjadi kesepakatan bersama. Nah kalau lihat RPL, tadi memang seperti saya sampaikan tadi, di keputusan Dirjen itu kan memang tidak ada dokter, tidak, selain program dokter tidak boleh kan. Nah ini menjadi diskusi tersendiri, kita itu enaknya gimana terhadap mahasiswa yang sudah semesternya sudah mau kadaluarsa ini kan harus segera dipanggil lagi kan begitu Bapak Ibu ya. Nanti pemecahannya seperti apa ya, mungkin nanti ada forum sendiri untuk mungkin rapat kita seperti apa ya. Kalau kita bayangkan mau kita RPL kan diam-diam, sekarang semuanya sudah tercatat semua kan begitu Bapak Ibu ya. Ya kalau menurut keluhan orang BAK itu training itu merepot nih Pak, katanya begitu ya. Training itu kata mereka merepotkan karena mereka harus mengikut tiap semester data-data yang mereka miliki, apalagi kalau kurikulumnya nanti berubah berarti harus ada cara lain yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan. Nah ini kemudian jadi apa yang dilakukan di Win Malang untuk itu tadi akreditasi misalkan S3 wajib Scopus itu kayaknya dosennya nunggunya juga lama, mahasiswanya nggak terkejut, akhirnya S2 selama kuliah bisa digunakan satu, tapi untuk sita 2 yang kedua itu boleh harus dari disertasinya submit saja sudah, untuk ujian itu boleh sambil nanti harus dikawal gitu. Kalau tidak begitu nggak lulus. Nah jadi kalau internasional kita masih memperdebatkan terindeks apa dulu, Copernicus, apa DORJ atau apa begitu ya. Itu nanti kesepakatan lah. Kalau misalnya kesepakatan antar mungkin program studi di lingkungan pasca sarjana atau mungkin nanti disepakati antar direktur pasca sarjana, ya silakan kita ikut saja. Kalau lebih aman kesepakatan internal ya Prof ya. Ya mungkin itu saja dari saya, mungkin selamat datang Prof Mulyan. Terima kasih Prof atas tanggapannya. Telah hadir bersama kita baru tiba Ibu Profesor Eka Sri Mulyani ya. Nggak tahu apa sepupunya Menteri Keuangan ini. Ya, pesawatnya delay baru tiba. Untuk mempersingkat waktu ya, karena Ibu Prof ini apa jiwanya sebagian besar peserta ini ada di IKN. Nah itu busnya sudah standby katanya di luar, dan untuk mempersingkat waktu Ibu Prof untuk mempresentasikan beberapa menit ke hadapan kita. Monggo Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf Bapak Ibu, harusnya kemarin sore sudah sampai di sini, tapi pesawat kami yang jam 11 dari Aceh delay, akhirnya tidak terkonek lagi dengan pesawat ke Balikpapan, stay over di Jakarta satu malam. Dan saya tahu dari mulai sejak bandara itu memang auranya aura IKN ya, dan sampai di sini pun itu bis-bis sudah terlihat di depan gitu ya, Prof Wahid ya. Nah, jadi memang suasana batin kita sebenarnya sudah terpikir dengan apa yang terjadi dan bagaimana di IKN. Saya coba menyimak diskusi ya. Saya pikir pada
sisa waktu ini saya tidak akan mempresentasikan, materinya sudah saya share ke panitia, tapi intinya adalah bagaimana pertemuan kita itu menghasilkan sesuatu yang bisa dipakai oleh kita semua ya. Tadi Prof Wahid sebenarnya sudah memunculkan beberapa barangkali best practice ya Prof ya dari UIN Malang yang oleh kampus-kampus lain termasuk kami sendiri di UIN Aramiri itu juga sudah menerapkan beberapa hal yang kita anggap sebagai jalan keluar kebutuhan ya. Ya misalnya tentang publikasi, persyaratan publikasi kita akhirnya juga sama LOE karena kalau ditunggu sampai publish betul itu nggak sidang-sidang mahasiswanya. Jadi memang ada kebijaksanaan di atas kebijakan-kebijakan dan beberapa di antaranya memang kita ambil secara internal. Nah setelah adanya Permenristek Dikti 53, saya pikir semua kita pasti berusaha untuk menyelaraskan ya, termasuk jumlah SKS. Tetapi memang ruang yang sangat terbuka untuk kita inovasi itu kan di program doktor. Apakah program doktor kita itu yang di dalam aturan itu tidak ada by research, tapi kita ingin coba aplikasikan by research seperti model-model yang ada di beberapa negara, terutama negara Commonwealth countries itu. Nah kalau seperti itu, ketika kemudian yang S2-nya bukan bidangnya, kemudian melanjutkan S3 di dalam bidang yang lainnya, sementara dia tidak mengikuti perkuliahan, ya sulit juga kan, repot juga. Bagaimana mekanisme yang harus kita lakukan? Nah, beberapa hal ya Bapak Ibu. Salah satu kalau kami sendiri yang menjadi challenge sekarang dan itu masih ongoing adalah RPL ya. Bagaimana kemudian pengalaman kerja yang dimiliki oleh calon mahasiswa itu kita bisa konversi dengan tepat ke mata kuliah dan SKS. Sementara kami itu baru punya satu orang reviewer yang sudah accredited ya, yang bisa mereview itu. Jadi sampai sekarang kita belum punya reviewer yang di-training secara khusus untuk kemudian bisa memastikan kepakaran, keahlian, dan pengalaman kerja itu setara dengan SKS berapa dan mata kuliah apa gitu, sehingga sang mahasiswa tidak perlu mengambil lagi. Nah, kalau misalnya kita berpikir diskusi-diskusi pasti akan berlanjut dan terus gitu ya. Barangkali saya tidak tahu kalau lihat dari schedule itu ada sesi ya yang akan melanjutkan sesi ini. Jadi intinya itu adalah kita punya sebuah tawaran-tawaran yang barangkali bisa dibincangkan bersama, kira-kira arahnya yang memang mungkin applicable bagi banyak pasca sarjana itu seperti apa, termasuk best practice yang sudah pernah kita lakukan. Mengintegrasikan ya dalam bentuk CTL, saya yakin kita semua sudah melakukannya sesuai dengan amanah yang ada dalam Permenristek Dikti itu, tetapi kemudian persoalan-persoalan yang lain itu tentu belum terselesaikan. Saya pikir meng-SKS-kan proses-proses pembelajaran itu satu hal ya yang selama ini memang kita lakukan, dan saya yakin Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama, misalnya seminar hasil yang selama ini tidak ada SKS, atau bobot-bobot mata kuliah yang selama ini 2 SKS itu menjadi 4 SKS supaya memenuhi kriteria berapa jumlah SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa S2. Nah, tantangan ke depan menurut saya, dan ini barangkali relevan dengan sesi sebelumnya, adalah bagaimana pasca sarjana itu, karena kita tahu di level pendidikan tinggi harapan yang cukup tinggi juga pada pasca sarjana menghasilkan kajian-kajian, memproduksi keilmuan yang sifatnya itu tidak hanya menjadi riset yang tersimpan di perpustakaan. Nah, jadi publikasi mungkin satu hal, tapi hal yang lain yang juga bisa kita lakukan yang model incoil ini adalah bagaimana publikasi-publikasi yang ada itu kemudian terasa gemuruhnya dalam dunia keilmuan seperti itu. Jadi walaupun kalau kita bicara PPKIN itu kan kebanyakan riset-riset kita itu riset sosial ya Bapak Ibu ya. Kalau riset sosial itu kayaknya ditanya ada patennya enggak, agak sulit ya, penemuan yang baru. Tapi barangkali kalau memang dari awal kita berpikir bagaimana riset-riset sosial yang kita lakukan itu kemudian seperti ada branding, ini hasil riset dari pasca sarjana misalnya gitu kan. Karena kalau kita berharap di S1 kan rata-rata kajian-kajian skripsi itu kan sangat normatif, deskriptif. Nah, kita berharap bahwa apapun proses yang kita coba ikuti dengan aturan yang berubah-berubah, tetapi
pada akhirnya pasca sarjana itu menjadi mercusuar keilmuan yang bisa menghasilkan riset-riset yang kalau dalam ilmu ilmu eksak atau sains itu ada patennya gitu. Jadi terasa bahwa riset-riset kita itu bukan riset-riset yang sebaran dan hanya tujuan akhirnya itu adalah publikasi untuk mencapai target-target persidangan dan sebagainya, tetapi ada sebuah hasil yang kemudian oh ya ini kalau misalnya tentang riset ini yang kemudian menjadi landasan untuk kebijakan atau apa itu hasil kajiannya pasca sarjana, dan idealnya dalam konferensi seperti IPOIL atau kita cari forum lain itu muncul apa namanya kajian-kajian yang betul-betul kita katakan punya kebaruan ya, walaupun di dalam ilmu sosial yang itu tidak biasa-biasa saja gitu, bukan sesuatu yang kalau kita baca sudah kita temukan di tempat yang lainnya. Nah saya pikir proses yang seperti apa yang kita perlu pikirkan bersama sehingga riset-riset yang dihasilkan oleh pasca sarjana, baik itu dalam bentuk tesis, disertasi ataupun kolaborasi penelitian itu sampai pada level itu. Jadi challenge-nya di luar dari upaya kita merestrukturisasi kurikulum, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada adalah semangat bagaimana memproduksi pengetahuan, karena pendidikan tinggi kan salah satu yang paling khas dan berbeda dengan pendidikan dasar menengah kan adalah kajian-kajian yang terus-menerus dilakukan sehingga bisa memproduksi pengetahuan, ilmu-ilmu, teori-teori yang baru. Selama ini jangan-jangan energi kita itu memang banyak terkonsumsi untuk pembelajaran, penyesuaian dengan regulasi yang ada, tapi barangkali ya semangat untuk kemudian berkolaborasi, apalagi beberapa PT KIN itu kan sudah unggul. Katanya setelah unggul, what next? WCU, World Class University, internasionalisasi, tetapi barangkali ini karena instrumen baru ya Bapak Ibu ya. Ketika dalam penilaian untuk kenaikan pangkat lektor kepala dan guru besar, itu salah satu poin sekarang bukan lagi menerima hibah 100 juta kan, dalam peraturan menteri itu tidak ada lagi bunyi 100 jutanya sekarang. Saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah baca ya PMA yang terakhir, tapi yang menjadi perhatian itu pada kemitraannya, kolaborasinya gitu kan. Nah, saya lihat kalau misalnya ini bisa dimainkan, pasca sarjana itu kan salah satu pintu gerbang untuk bisa bermitra, berkolaborasi, termasuk dengan lembaga internasional. Karena pada poin penilaiannya, kemitraan dan kolaborasi internasional itu lebih tinggi. Jadi tidak lagi dilihat dapat dana penelitian dari kampus 100 juta itu sudah yang tinggi nilainya, tetapi yang dilihat adalah kemitraan dengan level nasional atau level internasional itu yang kemudian menentukan grade penilaian untuk kepangkatan dosen sekarang dan mungkin juga ke depan ya kalau itu belum berubah. Jadi mungkin itu Bapak Ibu, karena saya tahu jadwal yang diberikan oleh panitia katanya jam 10 akan ke IKN. Awalnya saya juga ragu apakah akan bisa sempat ikut atau tidak. Kalau pesawat Garuda tadi pagi pilih lagi, saya pikir tidak akan bisa bersamai Bapak Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan ada forum lain ya Prof. Wahyudin, di mana kita bisa berdiskusi lebih detail dan tidak harus mungkin in person ya, bisa juga via Zoom supaya ada pengalaman bersama yang kita bagi dan rasa percaya diri juga karena di tempat lain melaksanakan seperti itu. Tapi poin saya itu ya Bapak Ibu, kita menyesuaikan dengan regulasi yang ada, tetapi semangat membangun peradaban keilmuan di mana pasca sarjana adalah UPBS yang sangat tepat kalau dalam konteks kampus. Salah satunya ya, saya ketika bicara pasca sarjana karena kami di UIN Araniri semua S2, S3 itu masih di bawah pasca sarjana, Prof. Jadi kalau misalnya di kampus lain sama ya Prof. Ya. Jadi kalau di kampus lain mungkin ada di fakultas-fakultas, tapi itu maksudnya sama S2, S3. Bagaimana riset-riset yang kita lakukan itu walaupun tidak bernama paten, tapi itu paten. itu sebenarnya. Jadi bagaimana kita berpikir bahwa proses tridharma perguruan tinggi pembelajaran itu tidak hanya memenuhi kriteria-kriteria pembelajaran untuk kepentingan akreditasi satu hal, tapi untuk kepentingan yang lain menjadi scholar, kemudian bermitra dengan luar negeri, itu bagaimana, itu yang terus kita bangun ya. Kemarin itu kita di UIN Araniri kedatangan Profesor Michael Vina. Jadi tahun lalu saya kebetulan
mengajar di Jepang di kampusnya Profesor Sinner di Kyoto. Jadi saya apply, mereka itu punya beberapa, mungkin ini bukan iklan ya Bapak Ibu ya, tetapi bagaimana jalur-jalur kemitraan. Mereka punya program untuk dosen asing seperti kita bisa mengajar 6 minggu. Saya mengajar 6 minggu, tapi setiap hari. Dan baru-baru ini, Prof. Sinar bilang, Prof. Nur Hedi, Rektor UIN sekarang, beliau tuh baru apply dan dapat untuk 3 bulan, tapi kemudian dilantik jadi rektor. Ya mungkin itu tidak jadi pergi, kata Prof. Sinar. Tapi kesempatan-kesempatan seperti ini sangat terbuka. Jadi mahasiswa dari Unaran ini 10 orang baru berkuliah di sana, kuliah dalam tanda kutip masuk ke ruang kelas, kemudian diberikan kuliah oleh dosen-dosen dari Kyoto selama 10 hari. Nah, jadi kemitraan-kemitraan seperti ini kan peluangnya selalu ada, cuman kita harus meyakini bahwa kalau kita ingin berjalan cepat, katanya begitu ya, if you want to go fast, go alone, jalan aja sendiri. But if you want to go far, go together. Kalau ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Jadi ada momen-momen di mana kita harus sharing pengalaman-pengalaman supaya bisa menjadikan pasca sarjana ini memiliki jejaring keilmuan yang luas supaya kita bisa berjalan jauh seperti itu. Dan saya pikir ini saja mengingat waktu, mudah-mudahan ada kesempatan lain di mana kita bisa mendiskusikan banyak hal. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jam saya menunjukkan pukul 10 lewat 2 menit. Tapi saya takut dengan Prof. Biar kalau saya tidak kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan 3 menit ya. Ya, bisa Pak ya? Ya. Ya, monggo Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan yang saya ingin ikut menyumbang karena ini forum yang sangat berharga Bapak Ibu sekalian. Dengan hadir di sini, saya sebenarnya tadi terkaget-kaget. Ini samping kiri saya ini kan tidak tahu apa yang sudah kita bicarakan. Tapi begitu datang bicara, kok iso langsung connect gitu ya. Betul-betul nyambung, itu kayaknya punya indera keenam Bu Eka ini. Ini betul-betul nyambung, sehingga iya Pak, ini betul-betul nyambung. Artinya walaupun kita ini berjauhan, ada yang dari arah Niri, ada yang dari Sorong. Ini moderator dari Sorong nih, Papua. Kan Sorong juga Papua. Jayapura. Iya kan? Kita ini sebenarnya satu pikiran, satu hati, satu kegelisahan bersama bahwa mengemban amanah pada penyelenggaraan pendidikan level tertinggi KKNI itu penuh dengan tantangan dan penuh beban sebenarnya. Nah, walaupun tunjangannya ternyata tidak penuh. karena Direktur Pasar tunjangannya sama dengan wakil dekan. Nah, saya ingin 2 hal. Pertama, menyangkut pertanyaan Prof. Nasir tadi. Di Eropa kan juga beragam. Ada dokter by research, ada by course. Saya pernah tahun 2022 Pak Nasir studi banding ya dalam rangka menemukan formula beban disertasi itu studi banding ke UNY Pak. Ketemu Direktur Pasca UNY, itu kami menanyakan tentang apakah UNY itu menyelenggarakan dokter bebas terkendali by course. Karena beberapa tokoh akan masuk ke tempat kami dokter bebas terkendali. Di lingkungan Kemenak tidak ada yang berani buka dokter bebas terkendali karena dulu pernah ada maunya terkendali tapi ternyata tidak terkendali. Banyak yang nggak selesai. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, penjelasan Direktur Pasca UNJ itu mencerahkan saya. Pak, begini Pak, dokter itu. Ada dokter honoris causa, ada dokter bebas terkendali, ada dokter reguler. Dokter honoris causa adalah seseorang yang memang kualifikasi intelektual
dan rekam jejak intelektualnya sudah layak doktor, makanya diberi doktor honoris causa. Tapi kalau ada orang tidak punya rekam jejak intelektual, tidak punya bukti-bukti kinerja intelektual, layak dokter, kok diberi dokter honoris causa, itu namanya bukan dokter honoris causa. Itu kata beliau. Walaupun faktanya kita akui ada di negeri Konoha ini, ya kan? Yang kedua, dokter bebas terkendali itu adalah dokter yang dia punya rekam jejak di bawah honoris causa. Dia tinggal menunjukkan bukti bahwa saya punya mampu memproduksi bukti-bukti rekam jejak intelektual layak dokter. Makanya diberi kesempatan, silakan riset kalau begitu. Nah, kemudian dokter reguler ini adalah orang yang dilatih untuk memproduksi rekam jejak intelektual layak dokter. Sehingga betul juga Bapak ini. Makanya kami fleksibel saja kata beliau. Kalau ada yang memang dokter bebas terkendali, silakan nanti kami cek betul nggak punya kemampuan seperti itu, sehingga tinggal riset. Jangan sampai disertasi itu adalah skripsi yang ketiga dari yang bersangkutan. Jadi skripsi pertama S1, skripsi S2, skripsi kedua S2, skripsi ketiga S3. Jadi intinya skripsi, kualitas intelektualnya masih S1. Nah, itu yang disayangkan. Nah, saya kira ini kita semua sepakat ya Pak ya. Kemudian RPL Pak. Saya karena dituntut oleh keadaan bulan ini bulan apa ini? November ya. Karena kalau akhir bulan saya mendadak agak hilang ingatan sebentar. Apalagi datang bulan. Itu kami bulan Oktober itu terpaksa harus konsultasi ke Belmawa Pak, Kemendikbud, karena kami takut jangan-jangan orang yang sudah kami RPL-kan ini ijazahnya ora sah ya. Wah, itu bisa dituntut ini. Akhirnya kami konsultasi ke Belmawa. Belmawa itu sarannya begini Pak Nasir. Pokoknya begini Pak, mau renim, mau RPL, sebelum Mei 2024 keluarnya di keputusan Dirjen Belmawa tentang juknis RPL, itu kami maafkan. Ijazah yang keluar silakan. Yang penting punya PIN, ya Pak. Kok seneng berarti punya masalah juga. Jadi melihat Prof Murni kayaknya manusia tanpa masalah, rupanya ada masalah juga. Itu konsultasi yang kami dapat, bahkan jawabannya tertulis dari Bu Siatno itu tertulis. Sebelum Mei 2024 ijazah yang keluar atas nama Renim atau RPL silakan. Tapi setelah Mei 2024 jalankan juknis RPL dari Dirjen Belmawa, yaitu yang tadi disebut Prof Murni. Jadi RPL tidak boleh untuk S3. Jadi tidak bisa. Kemudian kalau ada mahasiswa habis masa studi 7 tahun, sarannya adalah dikirim ke perguruan tinggi yang grade akreditasinya lebih rendah. Prodi yang grade akreditasinya lebih rendah agar menyelesaikan di sana. Nah, ini mungkin kita bisa berkolaborasi di sini. Misalnya kami punya beban ada 5 mahasiswa yang mau habis masa studinya, kan bisa kami kirim ke mana yang kira-kira grade prodinya belum unggul, bisa berkolaborasi di sini, sehingga kita dengan berkolaborasi kita akan semakin
maju bersama, saya kira begitu. Itu yang itu. Jadi untuk renim di perguruan tinggi yang sama itu dinyatakan tidak boleh Pak Nasir. Dirjen keputusan Dirjen Belmawa yang keluar Mei 2024 memang baru, sehingga kita memang harus tega Pak. Kalau dulu ada nyanyian teganya di direktur pasar memang harus tega ya. Salah siapa nggak selesai tepat waktu. Itu dua hal yang kami sampaikan. Nanti kita seperti tadi Bu PK, kita harus saling kontak satu dengan yang lain agar beban bersama bisa ditanggung bersama. Terima kasih. Saya kembali. Ya, terima kasih Prof. Muya. Kita beri aplaus dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, I cannot conclude this session ya, karena ini masih ada butuh diskusi lanjutan ya, terkait dengan peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 ini. Tapi pada intinya apa yang disampaikan Prof. Muya tadi, kita pasar sarjana seluruh Indonesia bagaimana maju bersama ya, bagaimana maju bersama. Jadi curhatnya mulai dari Jakarta ya Prof. Muya tadi mengatakan mengambil sampel punya UI Jakarta, pokoknya Jakarta itu luar biasa, seperti nggak ada masalah ya mungkin juga ada masalahnya Prof. Ya, masalahnya kita ke daerah, ke Jawa Tengah, apalagi saya dengan Pak Dr. Bambang di Sorong dan Jayapura lebih mumet lagi ya, lebih mumet ya. Di Jawa Tengah saja katanya persaingan untuk dapat mahasiswa itu berat untuk S2 S3 ya, kami di Jayapura apalagi ya. Pendahulu perintis kami itu mengatakan kalau di Jawa banyak pesantren, banyak madrasah, kalau di Papua bisa dihitung jari pesantren apalagi madrasah. Nah, jadi kalau untuk masuk di IAIN apalagi sekolah pasca sarjana ya, kalau di Jawa itu seperti kerbau ditarik masuk ke air. Kalau kami di Papua seperti kambing yang mau ditarik ke air. Susah ya. Nah, begitu permasalahan kami di daerah, apalagi yang S2 ya. S2 hidupnya SMK-nya masuk ke IAIN, tamat SMK masuk ke IAIN. Nah, setelah itu lanjut lagi S2 ngambil HKI. Ya, dari mana itu matchingnya, garis keilmuannya? Ya, tapi begitulah, daripada malayu terkukuluhu, layu terkukuluhu, kira-kira seperti itu. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Kita beri tepuk tangan kepada 3 presenter kita dan para peserta partisipan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang-kurang. Thank you very much. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Masrum minallah wa fatul qarib. Minallahil musta'an wa ilaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Acara kita sesi ini berakhir. Kita akan menuju ke IKN. Dan nanti selesai dari IKN, kita akan menandatangani MOU bagi yang sudah membuat. Atau kalau mau sekarang, yang sudah ada, nggak masalah. Kita tangan sebentar. Ya. Dan bagi yang ke IKN, ya biar tidak resmi, kita akan pergi Jumatan, mungkin pakai kaos. Ya. Supaya agak rileks. Ya,